Kita berdoa. Dalam kelemahan kami, dalam keterbatasan kami sadar ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau untuk berjalan di tengah-tengah kami, menuntun kami melewati jalan yang telah Engkau sediakan di depan kami. Dalam persekutuan yang indah ini ya Tuhan, biarlah Engkau hadir, memberikan arahan, memberikan pencerahan melalui firman-Mu, agar kami boleh menapaki jalan yang ada di depan kami untuk menuju kemuliaan demi kemuliaan di dalam Engkau. Ini doa kami ya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di bulan Oktober. Hitung mundur tinggal 3 bulan lagi. 2023 akan segera berakhir. Tahun depan tahun yang lumayan ramai untuk bangsa kita karena pesta politik, katanya dikatakan pesta. Berarti ya harus menyenangkan. Nggak ada kan pesta yang tidak menyenangkan. Tapi biasanya tergantung hasilnya, mau menyenangkan atau tidak. Tetapi seharusnya yang namanya pesta, yang namanya perhelatan, yang namanya pertandingan, mau kalah mau menang, ya kita tetap harus senang. Kalau enggak nanti selanjutnya tidak ada pertandingan lagi. Bayangkan kalau pesta 17-an kemarin, yang menang semuanya sepakat, yang kalah semuanya sepakat, kami tidak mau ikut lagi. Nah, nanti tahun depan kita nggak seru lagi. Makin lama makin harum. Tapi ya itulah pesta yang harus kita nikmati bersama. Hari ini saya rindu kita sama-sama untuk belajar firman Tuhan. Saya kasih tema di sini extra baggage. Artinya bagasi ekstra. Bagasi ekstra atau bagasi itu kan barang bawaan, perlengkapan, barang-barang itu bagasi. Yang pernah naik pesawat biasanya ada check-in untuk bagasi. Kalau kelebihan, tergantung. Bisa bayar, bisa tidak. Ada saudara saya dari kampung, biasalah kalau dari kampung kan ke Jakarta, apa yang boleh dibawa akan dibawa. Baik yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan. Apalagi kalau orang tua kita yang lama tidak ketemu, bawalah ini semuanya, nanti mau disuruh bawa. Next. Apapun yang kira-kira muat, entah kalau di kampung ada rambutan, padahal di sini banyak jualan rambutan, kalau musimnya dimasukkan rambutan, segala buah-buahan, durian kalau perlu masuk bagasi kan. Di sana nanti kau kurus, nanti kurang makan, dimasukkan kue-kue, makanan, daging segala macam haram dan yang tidak haram masuk semua. Pas sampai bagasi, timbang. Bapak ini lebih 2 kilo. Waduh, masalahnya lebih 2 kilo bayaran ratusan ribu kan? Lebih mahal dari yang di 2 kilo yang ada di dalam tas itu. Bagasi ekstra artinya kan, kalau kita mau nambah bagasi ekstra, ada pembayaran yang harus kita lakukan. Itu kalau di bagasi. Jadi saudara saya datang, bagasinya kelebihan 1,5 kilo. Wah, nanggung banget. Mau taruh di mau bawa di kabin, udah penuh juga di kabin, udah mirip-mirip lah begini, udah kiri kanan begini kan, udah nggak enak bawa di kabin kan. Jadi masuk bagasi kelebihan, karena kelebihan harus bayar sekian ratus ribu, nggak sebanding dengan nilai yang ada di dalam tas koper itu. Akhirnya dia putuskan, dicarinya orang-orang yang ada di sekitar. Kebetulan ada yang dia kenal, petugas kata, bro, kamu mau kue nggak ini? Dikasih kue dari mamanya yang beratnya hampir 2 kilo. Dikasih sudah buatmu. Tidak apa-apa, saya berterima kasih padamu karena menghindarkan saya dari harus bayar sekian ratus ribu. Saya bisa beli lagi kue ini di sana. Katanya seperti itu. Artinya dia mengorbankan sesuatu yang membebani dia. Dia terhindar dari pembayaran ekstra. Temannya itu jadi win-win solution. Semuanya ya bersyukur.
Artinya ada bagasi ekstra yang harus dilepaskan karena itu menjadi beban. Nanti bayarannya lebih atau ada kewajiban yang harus dibayarkan. Di sini saya ambil tema bagasi ekstra. Atau ada yang pernah mengalami tahu cara-caranya untuk mengakali bagasi ekstra? Saya Oh, ada, Pak. Saya bawa kelebihan bagasi di Amerika. Mahal sekali. Iya. Saya nggak ada uang bayar. Akhirnya saya Tinggalkan. Itu dia. Tinggalkan. Cari yang tidak perlu, jangan yang perlu, jangan dompet, KTP, paspor segala macam yang ditinggalkan. Jadi orang kota jadi kampungan saya. Iya, itu bagasi ekstra. Kadang kita pingin bawa semua, maunya semua masuk maunya. Tetapi kan ada batasan-batasan tertentu yang kalau kelebihan itu jadi beban buat kita. Jadi ada yang perlu dipilah dan ditinggalkan. Sedih, mungkin sedih. Tetapi kalau kita pertahankan mungkin akan jauh lebih sedih, jauh lebih menyulitkan. Next kita akan baca sama-sama ayat firman Tuhan dalam Roma pasal 13. Ada 3 ayat di sini. Roma pasal 13 ayat 12, 13 dan 14. Baca itu ya. Kita baca di Alkitab kita masing-masing. Roma 13 ayat 12 sampai 14 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam kesabaran dan kemabukkan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah adalah tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Ini di kitab Roma yang ditulis oleh Paulus, masih seperti surat yang saya bawakan juga di sebelumnya tentang kitab Roma, di mana Paulus menasehati jemaat yang di Roma. Kalau kita baca dari atas itu tentang nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Roma. Dan sekian nasihatnya, kemudian di hampir penghujung nasihat itu dia berkata kepada orang-orang yang ada di Roma, "Yuk mari, hari sudah jauh malam." Ibaratnya kalau kita mau ada kegiatan, biasanya beberapa waktu yang lalu anak saya mau ikut lomba. Dia sudah tahu tanggalnya, besok tanggalnya. Dia itu susah tidur. Bentar-bentar bangun. Sudah pagi belum? Belum. Padahal kan dia harus tidur cepat supaya bangun cepat siap-siap ikut lomba. Baru belum juga tertidur, tiba-tiba dia bangun, lihat jam. Belum pagi, tidur dulu, akhirnya dia ketiduran, telat bangun jadinya. Karena lama nunggu-nunggu hari itu. Biasanya begitu kan, bangun cepat. Nah, ini Paulus menasihatkan kepada orang di Roma. Hari sudah jauh malam, artinya sudah lewat tengah malam. Kalau kita lihat teks aslinya, sudah lewat tengah malam, sudah mau pagi. Artinya segala persiapan untuk satu momen besar itu, yuk harus kita buru-buru, harus kita persiapkan. Momennya sudah dekat. Ada sesuatu yang menunggu kita, ada janji Tuhan yang akan digenapi, ada hal yang sangat kita nanti-nantikan akan terjadi. Yuk, ayo kita mempersiapkan diri. Kurang lebih seperti itu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Ayo siap-siap, apa yang harus disiapkan? Pertama, itu katanya. Next. Pertama, kalau kita mau kegiatan acara pertemuan besar kan pertama ayo mandi dulu. Biasa. Jadi ada tata urutannya. Ini sebelum momen besar yang akan terjadi di besok hari yang cerah, cemerlang, yang penuh janji.
Sudah mau pagi ini, ayo kita siap-siap. Yang pertama yang harus dilakukan, kata Paulus, menanggalkan. Menanggalkan. Ada sesuatu yang harus ditanggalkan. Ditanggalkan artinya apa ya? Ditinggalkan. Dilepaskan. Kalau saya baca di sini, ya sok-sokan baca-baca itu kan kitab bahasa aslinya, bahasa Yunani, woy. Menanggalkan. Dalam bahasa Yunaninya, ada yang bisa baca? Apotithemi. Iya, itu dari kata apotithemi. Tetapi kita menanggalkan, itu ada kata yang di atasnya, yang di orange. Apotometa atau apotometo. Apotometa. Itu cuma penambahan kata wi, kita, dari kata apotometa. Apotimeti yang artinya to put away. Put away sama tinggalkan. Cast off, bukan hanya sekedar tinggalkan, buang, lepaskan. Artinya putus kontak. Itu kata yang digunakan Paulus untuk kata menanggalkan. Nah, uniknya kalau dalam bahasa aslinya, kalau bahasa aslinya itu punya ciri khas tertentu kalau dalam bahasa Yunani. Mungkin ada bapak-bapak dosen kita ini yang lebih mengerti. Dimana kan kalau tenses bahasa Inggris itu ada, ya kalau digabung-gabung semua maksimal 16 tenses. Tetapi karena berdasarkan bentuk waktu. Tetapi kalau dalam bahasa Yunani itu bukan hanya berdasarkan bentuk waktu, tetapi masuk juga indikator di dalamnya, siapa yang melakukannya, maskulin atau feminin, itu bisa berbeda. Kalau bahasa Inggris kan nggak terlalu diperhatikan. Juga bentuk kapan pelaksanaannya banyak sekali. Ada lebih dari 16 bentuk waktu dalam bahasa Yunani. Misalnya ada moodnya diperhatikan, ada voice-nya diperhatikan, tense-nya diperhatikan. Kalau diperhatikan di sini itu tense-nya aorist. Aorist artinya sesuatu terjadi, sesuatu dilakukan. Dilakukan entah kapan. Entah kapan, belum ada penjelasan waktunya. Itu kalau tense aorist. Sesuatu itu dilakukan. Bisa sudah terjadi selesai, bisa sudah terjadi belum selesai, bisa belum terjadi tetapi pasti akan terjadi. Itu bentuk waktu aorist. Mungkin yang teologi bisa lebih nanti ajarin teman-temannya ya. Aorist. Tetapi ketika aorist itu berteman dengan mood subjunctive, nah ini subjunctive ini ada harapan, ada kepastian yang penuh, ada kepastian yang sungguh-sungguh. Seharusnya semoga itu akan terjadi, tetapi terjadinya entah kapan. Itu kurang lebih bahasanya. Jadi ketika Paulus berkata tanggalkan, itu bisa sudah terjadi, bisa belum terjadi, bentuknya aorist. Tidak ada ketepatan waktunya kapan terjadi. Tetapi ketika dia ketemu dengan subjunctive, itu ada harapan penuh supaya itu benar-benar terjadi, supaya itu harus dilaksanakan, harus dilakukan. Artinya Paulus mau mengatakan kepada orang-orang yang ada di Roma, marilah kita tanggalkan bentuk aorist itu, tanggalkan, tetapi ada subjunktifnya. Ya, diharapkan, semoga, seharusnya ini terjadi. Jadi ada harapan untuk benar-benar melakukan, menanggalkan yang disebutkan di sini. Jadi ini bukan past tense yang sudah terjadi, sudah pasti terjadi, atau present tense yang terjadi terus-menerus, enggak. Ini terjadi entah sudah atau belum, tetapi diharapkan sudah terjadi. Kurang lebih seperti itu artinya. Artinya Rasul Paulus mau berkata, mari yang sudah menanggalkan, yuk bantu teman-teman yang lain supaya bisa menanggalkan. Kapan? Belum tentu waktunya, tetapi saya harap mari kita tanggalkan sama-sama, karena kita akan menuju ke hari selanjutnya yang kita tunggu-tunggu. Cast away, put away, tanggalkan, lepaskan, lemparkan, buang. Kurang lebih seperti itu. Kalau bahasa gaul sekarang, putus. Putus artinya udah nggak nyambung lagi, nggak melihat ke belakang lagi. Itu yang dimaksud dengan buang. Di situ diharapkan seperti itu.
tanggalkan, benar-benar nggak kita ambil lagi. Seperti ketika kita saudara saya tadi, ketika dia kasih kue itu kepada temannya di bandara, dia nggak ingat-ingat lagi itu. Di perjalanan bisa saja dia, aduh menyesal ya dikasih. Enggak, artinya udah kasih selesai, buang selesai. Apa yang sudah kita tinggalkan udah selesai, itu menjadi masa lalu saya dan itu tidak akan mengganggu saya lagi. Itulah mungkin arti dari menanggalkan di sini. Buang, putus hubungan. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Nah, apa yang perlu dibuang? Ini masalahnya kan? Dia jelaskan kemudian selanjutnya di ayat 13. Apa yang harus ditanggalkan? Oh, ternyata banyak yang harus ditanggalkan. Banyak kayaknya cuma 6 sih. Pesta pora dan kemabukan, percabulan dan hawa nafsu, perselisihan dan iri hati. Kurang lebih ini yang mau disampaikan Rasul Paulus. Yuk, tinggalkan pesta pora dan kemabukan. Tapi kita nanti berpesta ya. Tapi kan beda dengan pora, nggak tahu juga pesta pora. Pesta pora mungkin hura-hura pesta yang berlebihan sampai lupa diri ya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau kita berpesta sekedar bersuka cita, mensyukuri segala sesuatu, saya pikir itu wajar-wajar saja. Tapi ketika ada penambahan pesta pora, berarti mungkin itu kemeriahan yang di luar batas kewajaran. Pesta pora sampai nggak sadarkan diri, makanya itu identik dengan kemabukan. Mabuk itu apa sih? Ada yang pernah mabuk di sini? Tidak, Pak. Saya pernah mabuk. Mabuk di motor. Pernah loh, bukan akan. Kalau Mabuk akan kan kendaraan. beda, kita nggak tahu. Saya suruh orang mabuk. Oh, suruh orang mabuk. Saya pernah mabuk. Kendaraan. Rasanya nggak enak ternyata kalau mabuk. Itu enak. Lumayan. Muntah-muntah, pikiran melayang-layang, sakit kepala, pusing, dunia seperti berputar. Dan sejak saat itu saya memutuskan untuk bertobat, tidak makan durian banyak-banyak lagi. Saya mabuk karena kebanyakan makan durian. Enak kan durian kan, apalagi dagingnya besar, bijinya kecil. Wah, makan sebiji sendiri enak. Waktu itu saya makan beberapa biji, beberapa buah sendiri. Tuh, apa juga ya? Apa istilahnya, terlalu pingin maunya sendiri. Serakah. Saya makan banyak, akhirnya mabuk. Mabuk ternyata nggak enak, pusing, sakit kepala, muntah-muntah, masuk rumah sakit. Infus, kekurangan cairan karena kebanyakan muntahnya. Sejak saat itu saya cium bau durian pusing sampai sekarang. Makanya aduh, gimana ya kalau ada teman makan durian, dia berpesta, saya tersiksa. Artinya kemabukan itu hilang kesadaran, berkurang atau hilangnya kesadaran dengan sengaja untuk hal-hal yang tidak penting, itu kemabukan. Berkurangnya kesadaran atau hilangnya kesadaran dengan sengaja untuk hal-hal yang kurang atau tidak penting. Kadang kita perlu juga hilang ingatan, hilang kesadaran. Kan kalau mau dioperasi, kita perlu di anestesi, perlu dihilangkan kesadaran kita atau dikurangi supaya nggak terasa sakit. Kalau dioperasi itu hal yang baik. Tapi ada orang yang dengan sengaja kan, wah masalah saya sudah banyak ini, kayaknya saya minum, beda kan anggur perjamuan, ini anggur yang bening. Waduh. Kayaknya hilang kesadaranku, hilang masalahku. Begitu sadar lagi, balik lagi masalahnya. Itu kan ceritanya. Ini yang dilarang oleh Paulus. Ayo hindari pesta pora dan kemabukan. Mabuk bukan hanya alkohol, minuman alkohol bikin hilang ingatan. Ada juga orang yang bilang mabuk apa? Mabuk cinta. Wah, sama juga. Itu hilang kesadaran itu. Kucing ya. Udah cinta itu sama kayak mabuk cinta itu. Apapun yang terjadi pokoknya cinta-cintanya itu yang utama. Mabuk cinta, hilang kesadaran, yang lain ngekos. Hanya kita yang pemilik dunia ini, kurang lebih.
mabuk cinta. Ada juga orang yang mabuk kerja. Mabuk kerja. Kerja terus lupa keluarga, kerja terus lupa diri. Mabuk kerja. Itu juga tidak baik. Hindari kemabukan, ketidaksadaran dengan sengaja itu. Mabuk apalagi mabuk olahraga. Ada yang orang olahraganya sampai ekstrim sampai mati karena olahraga. Mabuk apalagi makanan. Mabuk belajar, ada nggak mabuk belajar? Ada, tapi kayaknya sangat jarang. Karena jarang ada orang mabuk ilmu pengetahuan. Walaupun bisa jadi memanfaatkan dengan cara yang tidak baik. Artinya itu yang mau dihindarkan, itu yang mau di cut off, itu yang mau dibuang, dilemparkan, putus, jangan ingat-ingat lagi. Masalah pesta pora dan kemabukan. Yang selanjutnya percabulan dan hawa nafsu. Percabulan, sangat itu kengerian yang disampaikan oleh Tuhan dan dosa yang sangat menjengkelkan Tuhan sejak zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru, diulang-ulang itu tentang percabulan dan hawa nafsu. Itu bukan hanya berimplikasi dalam hal jasmani, itu juga ada implikasinya dalam hal rohani. Makanya sampai sekarang masih terjadi perdebatan bahwa virus HIV itu, AIDS itu obatnya belum ditemukan, yang ada hanya obat untuk mengurangi gejalanya. Ada yang bilang itu adalah bagian dari rencana Tuhan, ada yang bilang. Karena apa? Sistem penularannya melalui jarum suntik biasanya, yang biasanya orang pakai untuk narkobaan atau melalui hubungan seks. Itu masalahnya. Ini bagian dari percabulan dan hawa nafsu, makanya diingatkan terus-menerus dari zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru, gereja mula-mula sampai gereja modern saat ini. Gereja tidak henti-hentinya membuat warning soal percabulan dan hawa nafsu. Dibatasi, ayo kita sebagai manusia yang bermoral, mari mengikuti kaidah-kaidah moral yang ada. Mari menggunakan merawat tubuh kita sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginan duniawinya. Karena berhubungan dengan kemabukan yang di atas, berkurangnya kesadaran, percabulan dan hawa nafsu itu juga mengurangi kesadaran. Sama kayak bucin tadi. Kalau udah menjadi budak atau budek, itu apapun kayaknya enak-enak saja. Makanya ada yang bilang dulu, biasanya beredar 5 tahun sekali, yang paling susah dinasihati itu yang pertama orang yang jatuh cinta, yang kedua pendukung presiden. Pendukung calon presiden itu susah dinasihati. Kalau mau Ganjar aja, kalau mau Prabowo aja. Kamu mau nasihati dia, berantem nanti, putus persahabatan selama kurang lebih 6 bulan. Setelah itu kalau udah jadi baru bersahabat lagi kita. Artinya ada kehilangan kesadaran di situ. Percabulan dan hawa nafsu ini benar-benar Tuhan sangat membencinya. Itu kekejian bagi Tuhan. Terus bagaimana, bukankah Tuhan menciptakan part of our body, bagian-bagian dari tubuh kita untuk fungsi-fungsi tertentu? Iya benar, tetapi digunakan dengan cara-cara yang benar. Makanya kalau di Korintus itu Paulus selalu menasihati, woi janda-janda, kawin lagi kalau nggak tahan, kan? Woi mereka yang masih muda, kalau nggak tahan kawin daripada nggak kawin tapi kemana-mana. Jadinya kan, itu nasihat bagi jemaat. Bukan vulgar, enggak. Kita harus kasih edukasi kepada orang. Paulus harus kasih edukasi penggunaan apa yang sudah diciptakan Tuhan itu dengan cara yang benar. Jangan memuaskan hawa nafsu sehingga terjadi kekacauan sana sini, dosa sana sini. Saya dari kemarin pas pulang kantor itu lumayan macet TB Simatupang, sambil dengar ada pembahasan tentang HIV AIDS. Ternyata sudah cukup banyak di Indonesia. Sudah cukup banyak, ada yang terang-terangan terdata, tetapi katanya yang terdata sebenarnya cuma sebagian kecil. Sebagian besar itu tidak terdata. Dan saat ini ternyata anak yang lahir dari ibunya yang terjangkit
HIV/AIDS bisa positif walaupun tidak ada gejala. Dan dari data yang saya dengar itu bahwa anak yang positif HIV/AIDS sejak lahir sekarang sudah ada yang berumur 20-an tahun. Dia tidak bergejala tetapi punya potensi untuk menularkan. Ini yang kalau tidak hati-hati, tidak didata, nanti dia kemana-mana, nyebar virus kemana-mana. Apalagi yang hidung belang juga banyak kan. Belang sini, belang sana, makin cepat itu menyebar. Jadilah dosa berjemaah. Akhirnya itulah yang dimaksud kebencian dan ayo tahan diri, jaga diri. Selalu diingatkan, tidak sia-sia. Bukan percuma Tuhan mengingatkan itu dari sekitar 3.000-4.000 tahun yang lalu sebenarnya di perjanjian lama sampai hari ini. Selalu diingatkan, jaga diri, jaga kekudusan. Sehingga salah satu moto dari Santosa Asih yang pertama itu kudus, jaga kekudusan. Percabulan dan hawa nafsu, kemudian perselisihan dan iri hati. Nah ini yang sering terjadi. Perselisihan dan iri hati kadang dia suka bekerja di balik layar. Kadang terang-terangan susah dideteksi. Tetapi di belakang-belakang kadang ada. Jadi mungkin sesama angkatan atau sesama rekan kerja atau sesama teman bangku kuliah bisa ada iri hati, bisa ada perselisihan. Ini juga Tuhan tidak mau. Ini juga yang dimaksud Paulus. Yuk tanggalkan perselisihan. Apa itu sih? Perbedaan pendapat itu biasa, wajar karena kita manusia adalah pribadi yang berbeda. Tetapi ketika perselisihan terjadi, artinya perbedaan-perbedaan itu kita tidak bisa akomodir dengan baik. Harusnya perbedaan-perbedaan itu jadi kekayaan, perbedaan jadi bahan sindiran, perbedaan kemudian jadi bahan kompetisi yang tidak sehat. Yang artinya terjadi perselisihan. Kalau sudah berselisih, pihak luar masuk, makin parah perselisihannya, makin hancur kelas, makin hancur pertemanan, makin hancur rumah tangga. Kalau perselisihan itu dipelihara. Demikian juga iri hati. Ada orang yang senyum-senyum saja tetapi iri hati jalan. Teman dapat handphone baru. Wah, ada handphone baru ya. Iri hati udah jalan kan. Yang rusak diri sendiri itu yang Paulus bilang tanggalkan, lepaskan, ngapain ngurus urusan orang. Kalau itu bermanfaat untuk kita atau itu bermanfaat untuk orang lain kita lakukan, monggo. Tetapi jika itu tidak ada ngaruhnya ke kita, tidak ada pengaruhnya untuk dia, dan kita repotin itu yang dibilang harus ditinggalkan. Itu iri hati. Ya kok bisa juara ya? Kok IP-nya 4,3? Nggak ada ya? 4,0, kok saya 2,3? Iri hati kan? Tuhan, kenapa kau lakukan ini? Kenapa dia bisa begini? Curhat di status. Padahal waktu suruh bikin tugas nggak kumpul. Waktu kuliah izin terus. Habis itu curhat, Tuhan kenapa nilaiku lebih rendah? Semoga jadi pupuk ya. Itu yang perlu ditanggalkan. Next. Ya kurang lebih seperti ini orang yang sudah berat-berat bebannya. Bisa dilihat di situ apa yang dia bawa. Gambar yang pertama itu bagus. Ada job, iya pekerjaan. Perlu kita bawa pekerjaan, perlu kita tanggung jawab. Berat-berat tetapi kita harus bawa. Tapi dia terlihat letih sekali kan. Ada keluarga, ya kita punya keluarga yang harus diperhatikan, yang harus kita tanggung, yang harus kita bawa, yang harus kita pikul. Keluarga kita pikul, yo. Ada relationship, hubungan dengan orang-orang lain kita jaga, kita pelihara, itu butuh tenaga. Ada finansial, keuangan kita juga perlu, tetapi kok keberatan sekali. Ternyata di bawah keranjang itu ada hal-hal lain. Ada batu-batu yang nggak tahu itu apa gunanya. Kira-kira apa batu yang satu? Mungkin itu iri hati yang tadi. Mungkin batu yang lain itu pesta pora yang tadi. Saya kalau nggak pesta pora kayaknya belum senang hidup saya, belum tenang, belum bahagia. Atau apa lagi? Julid apa ya? Gosip. Ngurusin urusan orang lain. Mungkin ada di situ yang nggak perlu. Ngurusin tugas orang lain. Yang tugas kita belum selesai kan nggak perlu.
Kita berat bahwa emang ada yang perlu, tetapi ternyata kalau dilihat lagi di keranjang kita banyak urusan-urusan yang tidak perlu, yang membebani kita menikmati membawanya, kita mengeluh, tetapi kemudian kita tidak sadar sebagian besar yang kita bawa itu seharusnya tidak perlu kita bawa. Beban orang lain kita bawa, orang lainnya itu santai-santai aja, nggak minta tolong, kita menawarkan diri menolongnya, sementara beban kita sudah cukup besar. Nggak apa-apa tolong orang, tetapi itu yang namanya, ada yang namanya fokus dan prioritas. Fokus dan prioritas. Kita bukan manusia super. Kita tidak bisa melaksanakan 10 kegiatan sekaligus, nggak bisa. Psikolog bilang manusia sebenarnya nggak bisa multitasking. Manusia hanya bisa melakukan satu kegiatan di satu waktu tertentu. Kalau dia bisa bikin 2, artinya dia dengan cepat pindah-pindah, nggak bisa bikin satu di saat yang bersamaan. Artinya ketika kita bikin 2, 3 atau lebih, ada prioritas yang dikorbankan. Artinya mari kita evaluasi apa hal yang tidak perlu yang kita bawa, yang bikin saya kok lelah, saya kok sakit kepala, nggak taunya ada batu di kepalanya nempel. Nggak usah dilepas batu ini, saya senang dengan batu ini, tapi kenapa saya sakit kepala ya? Ikan aja batu itu. Kurang lebih seperti itu. Next, apa yang harus kita kenakan? Mengenakan, memakai. Kalau dalam bahasa aslinya itu berhubungan dengan pakaian, kain yang dimana kita masuk ke dalamnya dan menjadi bagian di dalamnya. Itu arti dari kata mengenakan. Enduo, mengenakan, pakai, menjadi bagian di dalamnya. Jadi setelah melepaskan yang lain-lain yang nggak butuh itu, kita harus mengenakan sesuatu. Apa yang harus kita kenakan dan harus menjadi bagian dalam diri kita adalah next, Tuhan Yesus Kristus, ayat 14. Jadi ketika ini kita tinggalkan yang nggak berguna itu, yang sampah itu, yang bikin kita nggak maju, yang bikin kita keberatan, yang bikin kita mengeluh terus setiap hari. Setelah kita tanggalkan, yuk kita kenakan menjadi bagian dari yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Apakah dalam arti kita berubah menjadi Tuhan Yesus? Ngantuk. Apakah berarti kita berubah jadi Tuhan Yesus? Tidak. Tetapi marilah kita menampakkan kehidupan Kristus dalam hidup kita, menjadi serupa dengan Kristus, kristosentris, hingga apa yang kita lakukan di dalam Dia, apa yang kita lihat di dalam Dia, apa yang kita doakan di dalam Dia, itu kristosentris. Hanya dengan cara begitulah tanggalan-tanggalan yang sudah kita tanggalkan itu menjadi terlupakan dan menjadi bukan bagian dalam kehidupan kita lagi. Harus ada yang mengganti. Kalau kita tidak mengenakan Kristus, memakai Kristus dalam hidup kita, yang lama-lama itu bisa saja kembali. Yang lama bisa kembali dan menggerogoti jiwa kain kita, dan hasilnya ya kembali lagi, hilang lagi tanpa bayar. Kristosentris. Jadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita, pusat penyembahan kita, pusat studi kita, pusat pergaulan kita, pusat pekerjaan kita, pusat kerinduan kita yang paling besar. Ketika Kristus menjadi bagian dalam hidup kita, maka jalan kita akan bukan semakin bagus, enggak. Jalan kita akan semakin berbahaya mungkin, tetapi kita semakin kuat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat hari ini Engkau mengajarkan kami untuk menanggalkan hal-hal yang perlu, yang tidak perlu, bagasi ekstra, hal yang merugikan, hal yang membuat kami tidak maju ya Tuhan. Biar kami boleh tanggalkan itu dan kami mengenakan Kristus sebagai hidup kami, penuntun, pendamping, pengarah hidup kami, menjadi bagian dalam hidup kami, sehingga kami boleh menapaki jalan yang ada di depan kami dengan bangga bahwa Engkau bersama dengan kami. Berikan kami kemampuan Tuhan, terkadang kami masih jauh berjalan dari jalan-Mu. Berikan kami arahan, berikan kami tuntunan dan bimbingan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.